Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini seperti kalian lihat di sini ya guys ya, apa yang terjadi terjadilah pada MBA. Baru beberapa hari kemarin gak sih gue bikin konten MBA, abis bagi-bagi hadiah sama membernya gitu. Tapi ada persyaratan lanjutan gitu ya. Untuk kalian mau penarikan, info-infonya harus mengundang satu orang lagi atau mengundang orang baru bisa penarikan kalian ya guys ya. Tiba-tiba hari ini banyak banget mungkin dari kalian membernya juga atau siapapun kalian yang udah berkomentar di channel YouTube gua. Terima kasih ya guys yang udah mau nyempetin diri komen di video gue yang kemarin. Bahkan ada yang komen tuh sampai di beberapa video sebelumnya gue ngebahas MBA itu dia komentar dengan komentar yang sama. Jadi gue bakal bacain juga sih guys, walaupun kadang nggak gue bales ya, minta maaf. Tapi sekali lagi gue sangat amat mengapresiasi buat kalian siapapun yang udah ngasih tahu informasi ini, karena biasanya kalau gue nggak nyari tahu, ya udah gue nggak akan dapat info dari siapa-siapa ya guys ya. Apalagi misalnya hari Senin nih ya, ini hari Senin nih. Yang notabene bener-bener lagi dor baru masuk kerja udah kayak dar gitu ya. Dar lagi ngelihat status MBA terkini seperti kalian lihat di sini ya guys ya. Nanti kita juga bakal baca. Tapi sebelum itu gue mau pindah dulu di video gue yang kemarin ya guys ya, kita cek ya. Oke guys, jadi ini bahkan video gue yang kemarin nih, kalau saat ini gue bikin video di baru 4 hari yang lalu ya. Itu pun juga gue bikin konten ini karena ada yang komentar gitu ya, Kak bikin lagi konten MBA gitu ya. Terus dia ngasih tahu informasi lainnya ya. Kadang ya suka miss aja ya guys ya, udah ngebahas apa terus ada yang ini. Jadi gue sangat amat terima kasih buat kalian, karena kan ya gue yakin ya kalian pun juga punya kesibukan lain di luar sana. Oke, jadi awalnya apa ya, nggak terlalu banyak yang berkomentar sampai akhirnya muncul komentar yang cuma bilang scam. Kan kadang males ya kalau cuma scam, tapi kan perasaan ini pengen tahu kenapa sih bisa scam gitu ya guys ya. Jadi kalian lihat ya, di 20 menit yang lalu tidak bisa cair, baru sekali cair. Kemana pelapor? Polisi kah? Nah, makasih sudah berbagi info. Dari Kabupaten Bandung, kakak sedang ramai banget karena hari ini dijadwalkan penarikan deposit tiba akan deposit. Oke, bentar. Terus dibuka transferan sejumlah uang 35% deposit transfer. Oke, kakak tolong viralin Senin 9. Nah ini nih, mulai dari komentar dari 9 Februari ada ribuan korban scam. Hari ini mbak real scam. Saya adalah korban depo. Saya punya 4 akun. Semua sudah saya depo 4.500.000 kali 4. Wow. Belum balik modal dan sekarang tinggal menyesalit. Oke. Terus udah gak bisa narik MBA. Scam. Keluarga pada ikut ya. Nah ini ya, kurang lebih ini komentar-komentar ini. Tapi yang menguatkan itu tuh dari yang komentar yang ini ya guys, 9 Februari ini. Dan sebenarnya banyak komentar lainnya di video-video gue yang sebelumnya, cuman mungkin yang ini intinya. Sekarang kita coba cek ke websitenya MBA sendiri ya guys ya. Oke, dan sekarang kita udah ada di websitenya MBA itu sendiri ya. Dengan kalian lihat ya, ada pemberitahuan seperti ini. Oke, jadi sebenarnya ya guys ya, scam ini tuh kadang di di para pemain Ponzi ini banyak banget istilah scam. Dalam arti kata kan scam kalau bahasa Indonesianya adalah penipuan ya. Tapi rata-rata orang kita mengartikan scam itu banyak banget. Kalau menurut gue ya, kayak scam karena nggak bisa penarikan, scam misalkan disuruh ngundang orang, scam disuruh deposit lagi, scam ada drama ya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari arti kata scam itu udah dari awal aja MBA 7 ini scam ya, penipuan dari awalnya aja ya guys ya. Karena ya dia nggak ada izinnya, berani-beraninya memberikan keuntungan besar kepada kalian gitu ya guys ya. Dan ya udah, lihat dari sistemnya ya sangat amat Ponzi banget. Kalau bukan penipuan ya apa coba gitu ya, sebutan lain apa gitu ya, bingung kan. Nah hingga detik ini gitu ya, scamnya sebenarnya kalau
gue artikan dari kata pemain Ponzi ya guys ya, ini bukan scam total nih, karena websitenya masih bisa dibuka. Oke, tapi pemain Ponzi juga udah banyak yang udah ahli, profesional gitu ya. Jadi mereka udah tahu nih kalau ini arahnya kemana. Mungkin memang saat ini gue bikin video masih bisa diakses, tapi setelah ini ya kita nggak tahu ya. Besok masih bisa atau enggak, abis itu kabur ya, biasanya kayak gitu ya. Muncul drama ya kan, entah apapun itu dramanya, hari ini baik-baik saja, besok udah hilang. Nah, kalau kita lihat ini ada harap verifikasi nama untuk memastikan keamanan akun dan menyelesaikan autentikasi nama asli. Harap deposit ini akan secara otomatis dikreditkan saldo akun Anda. Anda harus meminta penarikan segera setelah mengirim informasi. Penting, semua informasi yang diberikan akurat. Oke, silakan mengirimkan informasi pribadi Anda sekarang. Nah, coba kita kirim. Nah, di sini nih jeder ya. Oke, gue kecilin ya. Pengguna harus nyetor 35% dari jumlah level mereka saat ini. Widih, ya ini ya drama-drama. Udah biasa sih guys ya, udah kayak drama yang ya udah paham lah ya. Tapi memang sangat amat gue gimana ya guys ya, namanya gue juga kadang sosialisasi ngasih tahu berkali-kali, itu masih belum bisa menjangkau ke semua pihak gitu ya guys. Ada beberapa pihak yang mungkin nggak tahu terkait hal ini, bukan maksudnya sok pintar, sok paling benar, enggak juga ya guys ya. Karena memang gue bisa sadarin gitu ya, di Indonesia ini literasi tentang keuangan ataupun investasi untuk orang-orang kita tuh masih sangat amat kurang gitu ya guys ya. Jadi mereka pasti berpikirnya, oh iya nih bener harus setor uang gitu ya, nanti bakal kembali normal gitu kan. Tapi kalau para pemain Ponzi apalagi udah profesional, udah tahu ini arahnya kemana gitu kan. Bayangin 35% ya dari jumlah level mereka saat ini. Oke. Jumlah deposit otomatis segala macam, tingkat Anda ini sanit. Nah, terperinci gue disuruh setor di sini adalah 50.000. Biaya aktivasi, kirim pembayaran. Nah, ini apa nih? Nah, ada BRI. Nah, dulu nih gue termasuk orang yang sering banget yang ngecek-ngecekin untuk mereka misalkan lewat virtual account itu kan, kadang suka ada muncul namanya ya guys. Cuman kadang sekarang udah males ya. Nah, ini emang udah sering kali muncul kayak begini nih. Kocaknya lagi mereka nih langsung logout keluar ya. Nih, kita coba ya. Ini kita masuk lagi guys. Kita batalkan, langsung keluar lagi. Jadi memang intinya mereka adalah benar-benar dipaksa kalian untuk deposit. Kalau enggak ya udah bakal keluar lagi kayak gini ya. Jadi gue saranin buat siapapun kalian, kalau misalkan next ada aplikasi kayak begini lagi modelnya, terus dramanya kayak begini lagi, stop, gak usah deposit lagi ya guys ya. Oke, dan sekarang kita pindah ke Facebook seperti biasa. Ini dari masyarakat anti Ponzi, dia juga udah nyebarin ini ya guys ya, pemberitahuan terkait adanya verifikasi akun beginilah. Intinya bukan verifikasi nama, maksudnya namanya judulnya verifikasi nama, tapi ujungnya kalian deposit. Ngapain kan verifikasi nama? Kenapa? Kalau itu mah namanya verifikasi duit. Nah, ya, jadi ini terus juga ada berita ini ya guys, sudah masuk nih. Ada berita di sini. Dari mana? Tribun Priangan. Oke. Udah masuk Tribun juga guys. Kita scroll lagi, ini 9. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi informasi yang udah gue sampaikan guys. Tapi masih ada yang nge-share gini ya guys ya nih. Alhamdulillah cair 4 jam yang lalu. Ini hati-hati ya, ini orang-orang mereka juga ya. Biasalah, dari semua orang yang kontra tiba-tiba muncul yang pro, hati-hati, itu adalah kelompok dari mereka guys. Terus ini kantor cabangnya kayaknya udah mulai ditutup juga nih, nggak tahu ya guys ya. Oke, ini juga ada nih video. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya kenalkan, nama saya Pak Khalid, asli dari Desa Gondang Jajar, Kabupaten Pangandaran, Segera. Yang ketiga kami kepada bapak-bapak saya, pada penegak hukum yang telah peduli, peka kepada korban-korban teman-teman kami yang sudi rela mengorbankan waktunya demi peduli korban-korban ini. Dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas dengan yang amal soleh dan menjadi amal ibadah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Harapan saya Pak nggak banyak, satu itu aja, semua korban-korban teman-teman saya yang mungkin kurang lebih saya nggak bisa disebut namanya banyak lah gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Korban-korban minta dikembalikan, itu aja. Yang kedua, sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak saya semua untuk kedepannya gitu ya. Karena terus terang saya baru-baru kali ini Pak, korban-korban ini saya baru kali ini. Cuman saya minta bukan apa ya, supaya jadi jerak gitu kan. Kalau memang ada yang aplikasi atau yang kayak gini-gini itu minta dicek kan di rumah. Seperti tadi ada bapak kan harus ada nominal izin gitu kan. Ini udah izin ada belum? Kalau memang belum ada nggak bisa ditunjukin sama bapak, lebih baik ditutup Pak. Itu minta harapan saya. Mungkin insya Allah gitu sama-sama ya. Mungkin cuma itu Bapak. Sekali lagi terima kasih atas kebijaksanaan Bapak atau bantuan Bapak yang saya nggak bisa ucapkan sebanyak-banyaknya atas kepedulian Bapak. Oke, ini juga di Polres Pangandaran ya guys ya. Itu pengajuan itu ya. Pamalari memang sadar ya. Karena mana kamari hanya teh kemudian foto ya. Ini Ini juga tapi tidak dijelaskan guys lokasinya di mana. Tapi kayaknya yang foto yang tadi awal gue temuin nih guys ya. Jadi ini udah mulai rame, udah ada pihak-pihak berwenang, pihak-pihak berwajib yang udah hadir di lokasi ini guys. Oke, jadi guys mungkin itu aja untuk video kali ini untuk ngebahas MBA ya guys ya. Gue berharap semoga para korban, real korban ya, bukan yang pemain Ponzi bilangnya korban gitu ya, karena udah basi banget deh, please gitu ya. Jadi benar-benar real korban bisa kembali uangnya, walaupun ya sepengalaman gue yang lihat kasus-kasus sebelumnya bakal susah, walaupun juga kembali nggak akan mungkin 100%. Tapi gue juga lihat di sini ya pihak-pihak berwenang sudah mulai mengamankan lokasi, sudah ikut hadir gitu ya guys ya. Gue harap bisa ada titik terang terhadap kasus ini. Dan sekali lagi ya, ketika sudah terjadi begini guys, gue bukan tipe ataupun bukan orang yang punya sakti, punya ilmu lebih di bidang itu gitu ya guys ya. Ilmu gue paling cuma sebatas mencegah sebelum terjadinya hal-hal buruk itu terjadi. Tapi setelah ini terjadi, ini banyak banget pihak yang mungkin lebih kompeten daripada gua gitu ya. Pihak-pihak berwajib inilah, dan mungkin paling dekat seperti biasa saran gua gitu ya, ketika kalian terkena investasi bodong, money game, skema Ponzi kayak gini tuh, paling dekat adalah ketika kalian melaporkan orang yang mengundang kalian, orang yang ngajak kalian investasi ke dalam aplikasi ataupun website tersebut ya. Karena apa? Ya jelas mereka itu adalah orang-orang yang menikmati duit kalian, walaupun memang tidak menikmati dalam jumlah 100%, tapi setidaknya berapa persen kalian deposit itu masuk ke orang tersebut. Dan pastikan jejak orang tersebut emang bukan pemain Ponzi. Kalau memang dia pemain Ponzi, ya udah dah, kalian abisin aja beneran sama orang-orang begitu gitu ya. Karena ujung-ujungnya apa? Ketika nanti ada aplikasi berikutnya muncul, orang ini tuh orang yang garda terdepan ikut join lagi guys ya. Jadi kalian memang harus ngebasmi orang-orang kayak gini ya. Dan ya sekali lagi mungkin gue cuma bisa bilang jadikan ini sebuah pelajaran. Bukan maksud berarti kayak sok pinter, sok paling menggurui, enggak ya guys ya. Semua orang itu belajar dari pengalaman, semuanya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih berhati-hati lagi, jadi nggak mudah tergiur dengan iming-iming segala ancam apapun gitu ya. Ya
kemarin juga gue waktu ngebahas NBA tuh ya banyak juga kok orang yang gak suka, ya biasa lah ya, kata-katain segala macam. Sekarang akhirnya berbalik posisinya, tapi di sisi ini pun gue juga gak akan mau ngata-ngatain yang kayak apa ya, yang terlalu berlebih lah ya. Entah mungkin gue ngatain orang-orang yang kemarin gue nasihatin ngeyel atau segala macam, enggak ya guys ya. Sekali lagi tidak ada niatan untuk sok pintar atau sok paling hebat dalam segala segi apapun, enggak. Tapi di sini cuman untuk mengingatkan aja sesama manusia yang lebih aware gitu ya, yang lebih apa ya, bisa menghargai kalian juga gitu ya. Dan kalau misalnya nanti ada hal-hal baru lagi mungkin bakal gue update gitu ya guys ya. Mungkin selebihnya itu aja. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.